Baiklah, untuk persiapan ya pencairan PKH tahap 4 ya tahun 2022 ini ada yang perlu dipersiapkan oleh KPM agar nanti bantuannya bisa tepat sasaran dan juga sesuai apa yang menjadi komponennya. Nah, untuk lebih itu simaklah video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ya, channel Aziz Kurido Official ya, channel yang bahas informasi bantuan sosial ya, khususnya program Keluarga Harapan, bantuan pangan tunai, dan tentunya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, pada konten kali ini saya akan menyampaikan bahwa KPM PKH perlu mempersiapkan untuk pencairan tahap 4 tahun 2022. Nah, sesuai jadwalnya akan dilaksanakan pada bulan Oktober, seperti itu ya. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan kepada inti dari video, tentunya selalu dukung saya, yaitu dengan apa? Cara like ya. Yang mau bertanya terkait informasi bantuan sosial bisa langsung komen di bawah. Dan yang baru bergabung tentunya subscribe ya. Nah, sehingga mengetahui informasinya dan nyalakan tombol loncengnya sehingga tahu notifikasinya ketika saya mengupload video terbaru tentang informasi bantuan sosial yang terupdate seperti itu. Baik, pada konten kali ini seperti judulnya, segera persiapkan untuk pencairan PKH tahap 4 tahun 2022. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menyambut pencairan PKH tahap 4 tahun 2022? Nah, tentunya ini adalah pemutakhiran. Nah, pemutakhiran data karena ini sudah mulai setelah bulan Juli ya. Kalau kemarin PKH tahap 3 itu yang dibahas sebagai acuan adalah ketika bulan sebelumnya atau bulan Maret untuk cut off yang perlu dicairkan untuk PKH tahap 3. Tapi untuk PKH tahap 4 otomatis kan setelah Juli. Nah, ini sudah bulan September, otomatis bulan depan itu sudah mencapai untuk pencairan tahap 4. Karena sesuai jadwal yang telah ada, PKH itu dicairkan yaitu setiap bulan Januari, bulan April, Juli, dan juga Oktober. Nah, moga-moga nanti bisa tepat waktu, tepat sasaran juga. Nah, karena saat ini Kementerian Sosial masih juga sibuk dalam pencairan BLT, BBM, dan juga BPNT seperti itu. Nah, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Saya kira seperti ini, karena ada perubahan data yang baik anak sekolah maupun ibu hamil ataupun yang meninggal dunia. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah memberikan data kepada pendamping masing-masing ya. Nanti dikoordinir oleh pendamping melalui pertemuan kelompok. Saya kira itu akan diberitahukan kepada KPM masing-masing pada pertemuan tersebut. Nah, kira-kira apa yang perlu diubah? Semisal ketika anak sudah semisal punya anak dua, yang satu sudah masuk SMP ataupun dari TK masuk ke dalam SD. Nah, itu kan butuh perubahan, baik itu sekolah maupun namanya sekolah di mana, kelas berapa. Nah, ini adalah pemutakhiran. Biar nantinya yang dulu misal bantuan SD itu sebesar 2.225, kalau pindah ke SMP menjadi 375, ataupun SMP yang awalnya 375 menjadi 500.000 ke bantuannya SMA seperti itu. Nah, ini kan butuh perubahan juga ya. Misal lansia yang meninggal dunia ini perlu diupdate, ataupun ibu-ibu yang sekarang belum hamil, nah setelah itu hamil otomatis kan perlu update data. Nah, ataupun yang pindah, nah, ataupun yang lainnya itu harus diupdate di data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga bantuan PKH-nya yang sebelumnya itu masih SD ke SMP ataupun lain sebagainya itu bisa berubah, sehingga pada tahap 4 bantuannya bisa tepat sasaran sesuai dengan komponen yang sudah ada seperti itu. Karena memang ketika terjadi perubahan seperti ini perlu adanya laporan KPM, sehingga kalau tidak lapor nanti suatu hari menjadi protes karena bantuannya tidak sama. Mungkin karena memang
pada waktu pemutakhiran data itu tidak memberikan perubahan kepada pendamping. Jadi sehingga tetap bantuannya seperti yang tahap 3 tahun 2022 seperti itu. Sehingga perlunya pemutakhiran ini adalah untuk perubahan tersebut. Nah, bagaimana sih ketika bayi yang baru lahir? Itu sudah saya jelaskan kepada di video sebelumnya, tapi saya pertegas lagi. Kalau ketika ada yang baru lahir bayi ya, karena perubahan kalau masih ibu hamil itu bisa sudah masuk DTKS karena ibunya juga penguruskan seperti itu. Tapi ketika lahir itu harus yang dilakukan adalah harus segera mengurus namanya kartu keluarga. Nah, sehingga anak yang baru lahir itu mendapatkan NIK terbaru. Nah, sehingga bisa mengurus akte. Nah, ketika sudah kakak sudah jadi dan akte sudah jadi, nah ini otomatis harus diurus diberikan kepada pendamping atau nanti perangkat desa untuk dimasukkan data tersebut yang berbasis NIK untuk dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial bahwa adanya penambahan anggota KPM PKH, sehingga anak tersebut sudah menjadi komponen anak usia dini atau TK seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu nantinya ketika baru lahir itu tidak memiliki NIK, itu nanti tidak bisa mendapatkan bantuan seperti itu. Itu yang terjadi semisal kok ada KPM memberikan data itu berupa KIA ataupun data lainnya tapi tidak memberikan data yang berbasis NIK. Nah, ini tidak bisa digunakan dalam acuan pencairan seperti itu. Jadi harus berbasis pada NIK. Karena sekarang itu semuanya harus konsen kepada Dukcapil dan juga pemadaan datanya juga jelas, kakaknya sudah online. Meskipun sudah menerima kakak ataupun akte, kalau bayi belum akte kakaknya itu belum di online kan di Dukcapil, otomatis itu juga belum bisa menerima dana bantuan seperti itu. Jadi itu ya yang perlu dilakukan untuk persiapan pencairan, karena kalau tidak dipersiapkan ini sudah pada bulan September, karena nanti pencairannya bulan Oktober, otomatis disiapkan dari sekarang. Seperti KPM saya sendiri, saya sudah persiapkan di dalam pertemuan kelompok untuk mengumpulkan beberapa perubahan dengan mengumpulkan fotokopi ya kakak. Nah, otomatis bisa dicek sesuai NIK seperti itu. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu nanti tidak tepat sasaran, ditakutkan terjadi protes seperti itu ya. Mungkin itu ya informasi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga bisa bermanfaat kepada KPM atau yang lainnya yang mengetahui informasi ini. Nah, sehingga bisa di-share ke media sosial, baik itu Facebook, grup WhatsApp dan sebagainya, sehingga menerima informasi yang penting ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.